Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juriatina dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktik biologi tentang klasifikasi makhluk hidup. Mari kita lanjut ke materinya. Klasifikasi makhluk hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup, prinsip-prinsip klasifikasi, tata nama makhluk hidup, dan contohnya, metode dan sistem klasifikasi makhluk hidup. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup itu dan dengan dasar apakah pengelompokan tersebut dilakukan? Dasar untuk mengelompokkan makhluk hidup adalah sebagai berikut. Berdasarkan persamaan, seperti yang kita ketahui yaitu antara ayam dan elang. Berdasarkan ciri-ciri yang kita ketahui, termasuk golongan apakah ayam dan elang. Dan dengan mengamati ciri-cirinya, maka kita dapat memasukkan bahwa ayam dan elang adalah golongan hewan, yaitu jenis aves atau burung, karena memiliki bulu, sayap, dan paruh. Berdasarkan perbedaan, apabila Anda mengamati perbedaan yang dimiliki ayam dan elang berdasarkan jenis makanannya, maka ayam tersebut termasuk golongan hewan herbivora, sedangkan elang termasuk golongan hewan karnivora, yaitu pemakan daging. Berdasarkan ciri, morfologi, dan anatomi, seperti yang kita ketahui dan amati seperti contoh di depan, maka untuk mengetahui persamaan antar perbedaan jenis makhluk hidup, pertama-tama yang dapat kita lakukan adalah mengamati dari bentuk luar dari makhluk hidup luar tersebut. Misalnya, bentuk paruh dan jumlah sayap. Apabila kita hendak menggolongkan beberapa tumbuhan, maka yang dapat kita amati adalah bentuk pohon, bentuk daun, bentuk bunga, warna bunga, dan lain-lain. Ciri-ciri inilah yang dinamakan ciri morfologi. Apabila kita mengamati dari ada tidaknya sel trakea, kamium, ada tidaknya berkas pengangkut, dan tidaknya sel kamium, ciri-ciri ini dinamakan ciri anatomi. Berdasarkan ciri biokimia, sejalan dan masa perkembangannya untuk menentukan klasifikasi makhluk hidup, selain berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, bisa pula menggunakan ciri-ciri biokimia, misalnya jenis-jenis enzim, jenis-jenis protein, dan jenis-jenis DNA. Hal tersebut dapat menentukan hubungan kerabatan antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Berdasarkan manfaat, tujuan mengelompokkan ini adalah untuk memudahkan kita memanfaatkan suatu makhluk hidup. Prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup menurut ilmu taksonomi adalah dengan membentuk takson. Takson adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Takson dibentuk dengan jalan mencandra objek atau makhluk hidup yang diteliti dengan mencari persamaan ciri maupun perbedaan yang dapat diamati. Mencandra berarti mengidentifikasi, membuat deskripsi, dan membuat nama. Selanjutnya, makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang disebut takson. Dengan cara demikian dapat dibentuk banyak takson. Takson adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Kemudian, tiap-tiap takson tersebut ditempatkan pada tempatnya atau posisinya sesuai dengan tingkatannya. Langkah-langkah pembentukan takson mengikuti sistem tertentu. Itulah sebabnya taksonomi disebut pula sistematik. Terdapat dua metode pengelompokan makhluk hidup, yaitu metode empiris. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan alfabet, tanpa melihat sifat atau ciri yang dimilikinya, serta tanpa melihat hubungan satu dengan lainnya. Metode rasional. Makhluk hidup dikelompokkan atas dasar hubungan yang jelas dari sifat atau ciri yang ada. Berdasarkan sifatnya, sistem klasifikasi dibedakan menjadi
1. Klasifikasi sistem alamiah. Klasifikasi sistem alamiah klasifikasi untuk membentuk takson-takson bersifat alamiah atau sesuai kehendak alam. Dasar yang digunakan adalah adanya persamaan sifat, terutama sifat morfologinya. Klasifikasi sistem alamiah dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles mengkelompokkan di bumi ini menjadi dua kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Kemudian hewan dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan habitatnya dan perilakunya. Sedangkan tumbuhan dikelompokkan lagi berdasarkan ukuran dan strukturnya. Misalnya tumbuhan pohon, contohnya beringin, mangga, jeruk, dan kelapa. Tumbuhan perdu, contohnya tomat, bayam, cabai, terong, dan tumbuhan semak, contohnya adalah rumput. 2. Klasifikasi sistem artifasial atau buatan. Klasifikasi sistem artifasial adalah klasifikasi untuk tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tanaman obat, contohnya jahe, kina, kayu putih, dan ginseng. Tanaman hias, contohnya mawar, melati, cempaka, dan anggrek. Tanaman makanan pokok, contohnya padi, jagung, gandum, dan ubi. Tanaman sayuran contohnya bayam, kangkung, kacang panjang, dan kol. Tanaman buah-buahan contohnya jeruk, salak, pepaya, apel. Tanaman sadang contohnya kapas, dan tanaman papan adalah jati, bambu, dan meranti. Klasifikasi sistem artifasial diperkenalkan pertama kali oleh seorang naturalis berbangsaan Swedia, Carl von Linné, yang lebih dikenal dengan nama Carolus Linnaeus. Linnaeus mengemukakan makalahnya yang berjudul Systema Naturae pada tahun 1735. Dalam makalah tersebut, ia mengelompokkan tumbuhan berdasarkan alat reproduksi seksualnya, contohnya bunga. Kelompok mamalia diberi nama berdasarkan keberadaan kelenjar susu atau mamae yang digunakan untuk merawat bayinya. 3. Klasifikasi sistem filogenetika. Pada sistem filogenetik, klasifikasi ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kerabatan antara organisme atau kelompok organisme dengan melihat kesamaan ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, dan etologi atau perilakunya. Filogeni merupakan hubungan kerabatan antara organisme berdasarkan proses evolusinya. Klasifikasi sistem filogenetika diperkenalkan sejak muncul teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Pada sistem filogenetik, klasifikasi didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kerabatan antara organisme atau kelompok organisme. 4. Klasifikasi sistem modern. Klasifikasi sistem modern dibuat berdasarkan hubungan kerabatan organisme atau filogenetik, ciri-ciri gen atau kromosom, serta ciri-ciri biokimia, misalnya hewan Limulus polyphemus dahulu dimasukkan ke dalam golongan rajungan atau kerap karena bentuknya seperti rajungan, tetapi setelah dianalisis darahnya secara biokimia, terbukti bahwa hewan ini lebih dekat dengan laba-laba atau spedera. Berdasarkan bukti ini, Limulus dimasukkan ke dalam golongan laba-laba. Pada klasifikasi sistem modern, selain menggunakan dasar perbandingan ciri-ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, etologi, juga dilakukan perbandingan struktur molekuler dari organisme yang diklasifikasikan. Tata nama makhluk hidup dan contohnya. Nama ilmiah makhluk hidup diambil dari genus dan spesies. Dalam klasifikasi makhluk hidup, berikut adalah tata nama ilmiah makhluk hidup. 1. Menggunakan Latin. 2. Terdiri dari dua kata
dan masing-masing diambil dari genus dan spesies. Dari klasifikasi makhluk hidup tersebut, genus terletak di kata pertama, spesies terletak di kata kedua, dicetak miring atau diisi garis bawah. Huruf pertama pada kata pertama harus kapital. Huruf pertama pada kata kedua tidak kapital. Contohnya adalah Oryza sativa, yaitu nama ilmiah tanaman padi. Oryza menunjukkan genus dan sativa merupakan penunjuk spesies tanaman tersebut. Metode dan sistem klasifikasi makhluk hidup. Metode klasifikasi makhluk hidup. Menurut dasar klasifikasi tersebut, makhluk hidup dikelompokkan ke dalam suatu sistem klasifikasi berdasarkan kriteria tersebut. Terdapat dua metode klasifikasi makhluk hidup, yaitu 1. Metode empiris. Dalam metode empiris, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan alfabet, tanpa melihat sifat atau ciri yang dimilikinya, serta tanpa melihat hubungan antara satu dengan lainnya. 2. Metode rasional. Menurut metode rasional, makhluk hidup dikelompokkan atas hubungan yang jelas dari sifat atau ciri yang ada. Berawal dari metode rasional inilah kemudian berkembang beberapa sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Berdasarkan cara pelompokannya, sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 5 macam, yaitu sistem praktis, sistem artifisial, sistem natural, sistem filogenetik, dan sistem modern. 1. Sistem praktis. Dalam sistem praktis atau sistem kegunaan, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang berguna. Misalnya, persamaan ciri dapat dimakan atau tidak, dapat digunakan sebagai obat atau tidak, menghasilkan buah atau tidak, serta menghasilkan serat atau tidak. Penganut sistem ini adalah St. Augustine pada abad ke-4 sebelum Masehi. 2. Sistem artifisial. Dalam sistem artifisial atau sistem buatan, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang ditetapkan oleh sang peneliti itu sendiri. Misalnya, ukuran, bentuk, alat, perkembangbiakan, dan habitat makhluk hidup. Penganut sistem ini adalah Theophratus dan Aristoteles pada 370 sebelum Masehi. Contoh sistem klasifikasi ini adalah yang dilakukan oleh Theophratus dalam bukunya Historia Plantarum. Ia membagi tumbuhan menjadi 4 kelompok berdasarkan penampakannya, yaitu pepohonan, perdu, semak, dan gulma. Sistem yang lain dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya Historia Animalum. Ia mengelompokkan hewan menjadi 2 kelompok, yaitu hewan berdarah dan hewan tak berdarah. 3. Sistem natural. Pada sistem natural atau sistem alami, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan struktur tubuh eksternal atau morfologi dan struktur tubuh internal atau anatomi. Sistem ini dirintis oleh Michel Adams dan Jean-Baptiste de Lamarck. Tokoh lain yang menganut sistem natural adalah Carolus Linnaeus pada abad ke-18. Linnaeus berpendapat bahwa setiap tipe makhluk hidup mempunyai bentuk spesies yang berbeda. Oleh karena itu, jika sejumlah makhluk hidup memiliki sejumlah ciri yang sama, maka makhluk hidup tersebut sama spesiesnya. Dengan cara demikian, Linnaeus mampu mengenal lebih dari 10.000 jenis tanaman dan 4.000 jenis hewan. 4. Sistem filogenetik. Sistem filogenetik muncul setelah dikemukakan teori evolusi oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Teori tersebut menyatakan bahwa spesies yang ada di muka bumi akan mengalami perubahan terus-menerus sejalan dengan perubahan lingkungan, sehingga menghasilkan spesies yang berbeda. Organisme burung dilahirkan oleh organisme pendahulunya yang mengalami perubahan atau meliputi perubahan susunan gen.
yang mengakibatkan perubahan pada sifat organisme tersebut. Proses ini berlangsung lambat dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan menggunakan sistem ini, jauh dekatnya hubungan kerabatan antara takson dapat terlihat dengan jelas. Semakin dekat hubungan perkerabatan, semakin banyak persamaannya. 5. Sistem modern merupakan sistem mengklasifikasikan makhluk hidup pada taksonomi modern berdasarkan pendapat Linnaeus, tetapi lebih dikembangkan sehingga mempunyai ciri sebagai berikut. Persamaan struktur tumbuh dapat diketahui secara eksternal dan internal. Menggunakan biokimia perbandingan, misalnya hewan Lemurus Polyphemus dahulu dimasukkan ke dalam golongan rajungan atau krab karena bentuknya seperti rajungan, tetapi setelah dianalisa darahnya secara biokimia, terbukti bahwa hewan ini lebih dekat dengan laba-laba atau Spidera, sehingga Limulus dimasukkan ke dalam golongan laba-laba. Berdasarkan genetika modern, gen dipergunakan juga untuk melakukan klasifikasi makhluk hidup. Adanya persamaan gen menunjukkan adanya kerabatan. Sekian dari saya. Bila jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.